Aku kuat, bukan karena semuanya selalu berjalan sesuai harapan, tapi karena aku belajar menerima ketika hidup tidak sesuai rencana. Aku kuat karena aku tidak membiarkan keadaan luar mengacaukan ketenangan batin yang aku jaga. Aku sadar aku tidak bisa mengontrol orang lain, perkataan mereka, atau situasi yang datang tiba-tiba. Tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku merespons semuanya. Ada banyak hal yang dulu membuatku marah, sekarang tidak lagi. Bukan karena semuanya menjadi lebih mudah, tapi karena aku mulai memilih untuk tidak membuang energi pada hal-hal yang tidak bisa aku ubah. Aku pernah kecewa, pernah disakiti, pernah diperlakukan tidak adil. Tapi aku tidak membiarkan itu membentukku jadi orang yang pahit. Aku memilih untuk tetap waras, tetap tenang, dan tetap berjalan ke depan. Itu tidak mudah, tapi itu adalah pilihan sadar. Karena membalas hanya membuat hidup lebih lelah. Kekuatan itu bukan soal siapa yang paling keras suara atau paling banyak bicara, tapi siapa yang tetap bisa tenang saat disalahpahami. Siapa yang tetap jujur walau tidak dilihat. Siapa yang tetap konsisten menjaga prinsip walau tidak dihargai. Aku kuat karena aku tidak bergantung pada validasi dari luar. Aku tidak perlu selalu dimengerti. Tidak harus selalu disetujui. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri dan memastikan aku tetap menjadi manusia yang bisa aku hormati saat bercermin. Aku tahu akan ada hari-hari yang berat, dan aku tidak menyangkal itu. Tapi aku tidak takut menghadapinya. Karena semakin aku hidup, semakin aku sadar, kekuatan bukan berarti tidak merasakan apa-apa. Tapi tetap bisa berjalan meski sedang terluka. Tetap bisa berpikir jernih saat keadaan tidak bersahabat. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak apa-apa. Aku tahu aku kuat. Bukan karena aku tidak pernah jatuh, tapi karena aku selalu bangkit setiap kali terjatuh. Dan selama aku masih bisa mengatur pikiranku, selama itu pula aku akan terus bertahan. Aku juga belajar satu hal penting, bahwa tidak semua hal harus dijawab. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua omongan harus ditanggapi. Kadang, kekuatan terbesar adalah ketika kita bisa diam. Diam. Bukan karena kalah, tapi karena kita tidak mau masuk ke permainan orang lain. Aku kuat karena aku bisa memilih. Memilih untuk tidak terlibat dalam drama yang tidak perlu. Memilih untuk menjaga batas agar batinku tetap bersih. Karena bukan hanya tubuh yang bisa lelah, pikiran dan hati juga bisa rusak kalau terus dibiarkan terkontaminasi hal-hal yang tidak penting. Aku juga tidak lagi membandingkan hidupku dengan orang lain. Mereka mungkin terlihat lebih cepat, lebih sukses, lebih bahagia. Tapi itu urusan mereka. Aku punya jalanku sendiri. Dan aku tahu tenang bukan berarti lambat. Diam bukan berarti tidak berkembang. Ada banyak hal besar yang tumbuh dalam kesunyian, termasuk kekuatan diri. Aku kuat karena aku tidak lagi menunggu semua orang mengerti aku. Karena aku sadar, sebagian orang memang tidak akan pernah mencoba untuk mengerti. Kekuatan juga datang dari disiplin. Bangun pagi saat tidak ada semangat. Fokus saat pikiran ingin menyerah. Menyelesaikan tanggung jawab meski tidak ada yang menyuruh. Karena pada akhirnya, yang membuat hidupku bermakna bukanlah hal besar yang terjadi tiba-tiba, tapi konsistensi kecil yang aku jaga setiap hari. Kadang aku merasa lelah. Kadang ingin berhenti. Tapi aku tahu, tidak semua rasa lelah berarti harus menyerah. Kadang itu hanya tanda bahwa aku butuh istirahat, bukan menyerah total. Aku belajar untuk tidak menyalahkan diri saat merasa letih. Aku hanya manusia, tapi aku juga manusia yang terus mencoba jadi lebih baik. Aku kuat karena aku sadar. Hidup tidak menjanjikan keadilan, tapi itu tidak membuatku berhenti berbuat baik. Aku tidak ingin berubah menjadi dingin hanya karena dunia ini keras. Aku ingin tetap bisa peduli, tetap bisa jujur, tetap bisa jadi versi terbaik dari diriku. Meskipun itu tidak mudah. Dan jika suatu saat aku gagal lagi, jatuh lagi, kecewa lagi, tidak masalah, karena aku sudah terbiasa menghadapi itu. Bedanya sekarang aku tahu caranya bertahan. Aku tahu bahwa badai akan datang, tapi aku juga tahu bahwa aku punya tempat berlindung. Pikiranku sendiri, keyakinanku sendiri, prinsip yang aku pegang erat. Jadi aku kuat, bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku memutuskan untuk tetap teguh ketika semuanya goyah. Karena aku memilih untuk tetap waras dalam dunia yang seringkali gila. Dan karena aku tahu bahwa kekuatan sejati adalah ketika kita bisa tetap menjadi manusia di tengah situasi yang membuat kita ingin menyerah jadi apa saja, kecuali manusia. Aku juga mulai mengerti bahwa tidak semua hal perlu dipaksakan. Ada hal-hal yang memang harus dilepaskan agar tidak melukai lebih dalam. Dulu aku berpikir kuat itu harus menggenggam erat, mempertahankan apapun yang ada di tangan. Sekarang aku sadar,
Kadang melepaskan juga bentuk dari kekuatan. Kuat bukan tentang tak pernah kehilangan, tapi tetap berdiri meski setelah kehilangan. Aku juga berhenti menunggu orang lain menyelamatkanku. Aku berhenti berharap dunia akan datang dan memperbaiki semuanya. Sekarang aku tahu, kalau ada yang bisa menyelamatkanku dari pikiran buruk, dari kegagalan, dari rasa takut, itu hanya aku sendiri. Dan itu butuh waktu, butuh proses. Tapi aku tidak terburu-buru, karena aku tahu, luka yang dalam tidak bisa sembuh dengan cepat. Dan aku tidak lagi merasa malu karena masih belajar, karena semua orang sedang belajar. Meski caranya berbeda-beda, ada masa di mana aku diam bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena aku tidak ingin memperpanjang sesuatu yang tidak sehat. Ada masa di mana aku mundur, bukan karena kalah, tapi karena aku tahu ada pertarungan yang tidak layak untuk dimenangkan. Aku kuat karena aku tahu batas. Dan aku tidak lagi merasa bersalah karena menjaga jarak dari yang merusak batinku. Aku mulai memilih apa yang aku konsumsi. Bukan cuma makanan, tapi juga informasi, obrolan bahkan pertemanan. Aku sadar, pikiranku bisa penuh oleh hal-hal yang tidak perlu. Dan jika tidak aku jaga, aku akan kehilangan arah hanya karena terlalu sibuk mengikuti suara dari luar. Sekarang aku belajar lebih mendengar ke dalam, diam sejenak, duduk tenang, bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar penting? Dan dari situ aku menemukan kembali fokusku. Aku kuat karena aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendikte masa depanku. Kesalahan yang sudah terjadi biarlah jadi pelajaran, tapi tidak akan aku biarkan jadi rantai yang menahan langkahku. Aku tidak sempurna tapi aku bertumbuh. Dan itu sudah cukup. Aku tidak mencari kekuatan dalam citra, dalam validasi, dalam pengakuan. Aku menemukannya dalam kejujuran. Jujur saat sedang rapuh. Jujur bahwa aku kadang lelah. Jujur bahwa aku butuh waktu untuk memperbaiki diri. Dan justru dari kejujuran itulah kekuatan datang. Bukan dari topeng, tapi dari keberanian untuk menjadi nyata. Aku kuat karena aku memilih untuk tetap berjalan. Setiap hari, langkah kecil. Tidak harus cepat, tidak harus sempurna. Yang penting, tetap jalan. Tetap sadar. Tetap waras. Karena pada akhirnya, kekuatan bukan soal seberapa besar kita bisa melawan dunia, tapi seberapa tenang kita bisa menghadapi diri sendiri. Setiap hari, sekarang aku tahu, menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat tegar di depan orang lain. Aku tidak perlu pura-pura baik-baik saja setiap saat. Aku hanya perlu jujur pada diriku sendiri. Kalau memang sedang tidak baik, ya sudah, aku akui. Itu bukan kelemahan, itu manusiawi. Aku juga tidak ingin lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Dulu aku pikir aku harus selalu terlihat hebat supaya dianggap. Sekarang aku sadar, pengakuan dari orang lain tidak akan pernah cukup kalau aku sendiri belum berdamai dengan siapa aku sebenarnya. Jadi aku berhenti mengejar penilaian. Aku mulai fokus memperbaiki apa yang memang penting. Aku tidak ingin hidup dalam tekanan standar orang lain. Ukuran kebahagiaan setiap orang berbeda. Ukuran sukses pun berbeda. Aku belajar menetapkan standarku sendiri, dan itu membuatku lebih tenang. Karena aku tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi yang tidak pernah selesai. Aku juga belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Iya, aku pernah membuat kesalahan. Aku pernah ambil keputusan yang buruk, tapi itu bagian dari perjalanan. Aku tidak akan selamanya hidup dengan rasa bersalah. Aku boleh belajar dari masa lalu, tapi aku tidak akan terus-menerus dihantui olehnya. Karena terus menyalahkan diri tidak akan membuat apapun jadi lebih baik. Aku belajar memaafkan. Bukan cuma orang lain, tapi juga diriku sendiri. Itu hal yang paling sulit, tapi juga paling penting. Memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak terus-menerus. Menyiksa diri dengan hal yang sudah berlalu. Setiap hari, aku bangun dan mencoba melakukan yang terbaik. Tidak selalu berhasil, tapi aku tetap mencoba. Itu cukup. Aku tidak butuh sempurna, aku butuh berkembang. Aku tidak harus sampai di tujuan hari ini. Yang penting aku tetap bergerak ke arah yang benar. Kekuatan tidak selalu terlihat. Kadang diam saja sudah bentuk kekuatan. Kadang tidak membalas, tidak ikut-ikutan, tidak terprovokasi. Itu semua butuh keberanian yang besar. Aku belajar menghargai bentuk-bentuk kekuatan yang sederhana, yang tidak banyak orang lihat, tapi sangat menentukan arah hidupku. Dan yang paling penting, aku belajar bahwa kuat bukan berarti tidak butuh siapa-siapa. Aku tetap butuh orang lain, tapi aku tidak menggantungkan semuanya pada mereka. Aku belajar membangun keseimbangan, tetap mandiri tapi juga tetap membuka diri. Karena hidup bukan soal sendiri atau bergantung, tapi tentang saling menguatkan tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri.
Jadi kalau ditanya kenapa aku bisa tetap berjalan sejauh ini, jawabannya bukan karena aku tidak pernah goyah, tapi karena setiap kali aku goyah, aku memilih untuk kembali berdiri. Pelan-pelan, kadang sambil menangis, kadang sambil bingung, tapi aku tetap bergerak. Aku juga mulai sadar bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan saat itu juga. Kadang, waktu memang perlu diberi ruang untuk bekerja. Ada masalah yang tidak bisa dipecahkan dengan buru-buru, hanya bisa dilewati dengan kesabaran. Dan itu yang sedang aku latih, sabar tanpa kehilangan arah. Sekarang aku juga tidak lagi merasa tertekan untuk selalu punya jawaban atas semuanya. Aku tidak harus selalu tahu kemana aku akan melangkah 5 tahun lagi. Yang penting hari ini aku tidak berhenti. Hari ini aku tetap bergerak, tetap jaga diri, tetap menjaga hal-hal kecil yang penting. Pikiran, niat dan integritas. Aku tidak anti gagal. Aku hanya tidak ingin gagal yang sama datang berulang-ulang tanpa pelajaran. Aku tidak ingin jadi orang yang terus menyalahkan keadaan. Aku lebih memilih belajar menghadapi kenyataan sebagaimana adanya. Tidak dibesar-besarkan, tidak juga disangkal. Karena kadang, kita tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena menolak menerima bahwa kita sedang salah arah. Aku juga mulai berhenti mengharapkan balasan dari setiap kebaikan. Dulu aku ingin semua orang menghargai niat baikku. Sekarang aku tahu tidak semua orang akan paham. Aku tetap berbuat baik bukan untuk dinilai, tapi karena itu bagian dari siapa diriku. Aku tidak ingin berubah jadi dingin hanya karena pernah disakiti. Aku kuat karena aku mulai paham bahwa ketenangan lebih penting dari kemenangan. Tidak semua perdebatan harus dimenangkan. Tidak semua perbedaan harus dijelaskan. Kadang mundur satu langkah membuatku bisa menjaga hubungan. Kadang, memilih diam membuat pikiranku tetap utuh. Itu bukan kalah. Itu pilihan sadar agar tidak kehilangan hal yang lebih besar. Semakin kesini aku juga lebih bisa melihat perbedaan antara kesibukan dan arah. Sibuk bukan berarti maju. Sibuk bukan berarti berhasil. Aku belajar memperhatikan kemana sebenarnya aku berjalan. Apa yang sebenarnya aku kejar? Apakah semua ini punya makna? Atau hanya rutinitas kosong yang melelahkan? Dan saat aku merasa mulai tersesat, aku berhenti sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengevaluasi. Aku kuat karena aku tidak malu untuk mengakui bahwa aku belum selesai. Hidup ini proses panjang, dan aku masih di tengah-tengahnya. Tidak semua orang akan mengerti perjuanganku, dan aku tidak akan selalu bisa menjelaskannya. Tapi aku tahu apa yang sedang aku kerjakan. Aku tahu apa yang sedang aku bangun, dan itu cukup untuk membuatku tetap percaya pada langkahku sendiri. Kalau hari ini terasa berat, tidak masalah. Aku sudah melalui hari-hari yang lebih sulit, dan aku yakin yang ini pun bisa aku lewati. Bukan karena semuanya akan jadi mudah, tapi karena aku sudah tahu bagaimana caranya tetap waras di tengah tekanan. Aku kuat bukan karena aku berbeda dari orang lain, tapi karena aku tidak menyerah pada versi terburuk diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak tinggal di sana. Aku memilih untuk memperbaiki. Mungkin perlahan tapi pasti. Sekarang aku mengerti bahwa menjadi kuat bukan soal selalu di atas, bukan soal jadi yang paling tahan banting atau yang paling sibuk bekerja, tapi soal bisa tetap menjaga diri sendiri ketika semuanya terasa kacau. Soal bisa duduk tenang, tidak panik, dan tidak kehilangan arah meski keadaan tidak berpihak. Aku tidak lagi takut berjalan sendiri, karena aku tahu tidak semua orang akan ikut sampai akhir. Ada yang hanya datang sebentar, ada yang pergi tanpa pamit, tapi itu bukan alasan untuk berhenti. Aku belajar bahwa perjalanan ini memang tidak harus ramai. Yang penting, aku tidak kehilangan diriku. Sendiri di tengah jalan, aku juga mulai menerima bahwa hidup akan selalu penuh kejutan. Akan ada hari baik, akan ada hari buruk. Akan ada orang yang mendukung, dan akan ada yang menghalangi. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar menentukan nilai diriku. Yang menentukan adalah bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri, dan bagaimana aku menjalani hidup ini dengan prinsip yang aku yakini. Ada banyak hal yang tidak bisa aku ubah, tapi aku masih punya kendali atas sikapku, atas cara aku memandang sesuatu, atas keputusan yang aku ambil setiap hari. Dan selama aku masih punya kesadaran itu, aku tahu aku tidak kalah. Aku tidak menunggu hari sempurna untuk merasa cukup. Aku tidak menunggu validasi dari siapapun untuk merasa berharga. Hari ini mungkin tidak mudah, tapi aku hidup. Aku hadir. Aku sadar. Dan aku senang berusaha. Itu saja sudah cukup jadi bukti bahwa aku kuat. Karena kekuatan bukan soal tampilan luar, tapi soal bagaimana aku bertahan saat tidak ada yang tahu betapa kerasnya perjuangan ini. Bagaimana aku bisa tetap memilih untuk hidup dengan sadar, dengan niat baik, dengan kepala tegak, walau kadang penuh luka.
Dan kalau suatu hari nanti aku melihat ke belakang, aku ingin bisa berkata, aku tak selalu tahu caranya, tapi aku tidak pernah benar-benar berhenti. Aku juga belajar untuk tidak terlalu bergantung pada hasil. Dulu aku selalu ingin tahu bagaimana akhir dari semua usahaku. Aku ingin melihat hasilnya segera, ingin melihat bahwa semua yang aku lakukan itu berbuah. Sekarang aku mulai menghargai proses. Aku belajar bahwa yang penting adalah konsistensi dan keberanian untuk terus melangkah meskipun hasilnya tidak segera terlihat. Karena hasil hanya bagian dari cerita. Yang jauh lebih penting adalah apa yang aku pelajari dari setiap langkah yang kuambil. Aku mulai mengerti bahwa hidup bukan tentang mencari kepastian, tetapi tentang belajar menerima ketidakpastian. Dunia ini tidak selalu adil. Tidak selalu memberi apa yang aku inginkan. Tapi aku punya pilihan untuk bagaimana aku meresponnya. Aku bisa merasakan kekecewaan, merasa tidak adil, tapi itu tidak berarti aku harus terjebak di sana. Aku memilih untuk maju. Itu lebih berharga daripada sekadar mengharapkan dunia berubah sesuai dengan harapanku. Aku juga sadar bahwa kekuatan itu tidak datang dari keinginan untuk selalu menang, tapi dari kemampuan untuk tetap teguh meskipun tidak selalu menang. Karena hidup ini bukan pertandingan yang harus dimenangkan setiap saat. Ada kalanya kita kalah, ada kalanya kita gagal. Tapi yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, melainkan seberapa cepat kita bangkit. Aku kuat karena aku tahu bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itu hanya bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Ketika dunia tidak sesuai dengan harapanku, aku memilih untuk tidak melawan. Aku memilih untuk mencari cara agar tetap bertahan tanpa harus terjebak dalam perlawanan yang sia-sia. Aku belajar bahwa banyak hal yang harus dihadapi dengan kepala dingin, bukan dengan emosi. Ketika ada masalah, aku tidak buru-buru mencari siapa yang harus disalahkan. Aku mencari apa yang bisa aku perbaiki, apa yang bisa aku kontrol. Itu yang memberi ketenangan. Aku bisa tetap tenang dalam badai, karena aku tahu badai itu pun akan berlalu. Aku juga mengerti bahwa aku tidak bisa mengontrol segala hal, tapi aku bisa mengontrol bagaimana aku merespon setiap hal. Kalau ada orang yang menyakitiku, aku tidak harus membalas dengan kebencian. Aku bisa memilih untuk memaafkan. Bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Aku tidak akan membiarkan kebencian merusak kedamaian batinku. Aku belajar untuk melepaskan bukan karena aku lemah, tapi karena aku cukup kuat untuk melepaskan yang tidak lagi memberi manfaat untuk hidupku. Dan kadang, aku hanya perlu menerima bahwa aku tidak bisa selalu mengerti segala sesuatu yang terjadi. Ada saat-saat di mana aku merasa kebingungan, merasa bahwa hidup ini tidak adil. Tetapi aku tahu, itu adalah bagian dari perjalanan. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami sekarang, tapi mungkin suatu saat nanti akan lebih jelas. Aku memilih untuk percaya bahwa hidup ini lebih besar dari yang bisa aku pahami sekarang. Dan kadang yang bisa aku lakukan hanyalah melangkah dengan penuh kepercayaan, meski tidak tahu arah pasti. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar lebih banyak tentang diri sendiri, untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Aku tidak harus menjadi sempurna. Aku hanya harus berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Aku tahu tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang lebih memuaskan daripada melihat diri sendiri tumbuh. Aku belajar menerima kekurangan diriku, bukan untuk mengabaikannya, tapi untuk terus memperbaikinya. Dan itu yang membuatku kuat. Kekuatan bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Aku merasa lelah, kadang lebih dari yang orang lain tahu. Tapi aku tahu lelah bukan berarti menyerah. Lelah adalah bagian dari proses. Itu tanda bahwa aku sudah memberi yang terbaik. Tapi aku tidak akan berhenti hanya karena lelah. Aku akan terus berjalan karena aku tahu jalan ini adalah milikku dan aku yang harus menempuhnya. Tidak ada yang bisa menghalangi selain diriku sendiri. Aku kuat, bukan karena aku selalu di depan, bukan karena aku selalu menang, tapi karena aku selalu ada. Bahkan di saat-saat yang paling gelap, aku masih ada, masih bertahan. Dan itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku kuat. Aku mulai menyadari bahwa kekuatan sejati itu datang ketika kita bisa menerima segala ketidakpastian dalam hidup. Dulu aku selalu ingin kontrol penuh atas segala hal, ingin tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku ingin punya kepastian, agar aku bisa merasa tenang. Tapi kenyataannya hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Ada saatnya aku merasa terguncang, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi itulah yang mengajarkanku untuk belajar. Menerima bahwa ketidakpastian itu bukan musuh. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup yang membuat kita bisa tumbuh.
Aku belajar bahwa kuat bukan berarti tidak merasa takut. Kekuatan bukan datang dari ketidakberdayaan terhadap rasa takut. Sebaliknya, aku belajar untuk berjalan meskipun takut. Untuk berbicara meskipun merasa tidak cukup mampu. Karena yang terpenting adalah keberanian untuk bertindak, meskipun ketakutan itu masih ada. Rasa takut adalah hal yang manusiawi. Semua orang mengalaminya. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Dan aku juga belajar untuk tidak lagi mencari kesalahan dalam diri sendiri setiap kali aku merasa gagal. Dulu kegagalan itu membuatku merasa bahwa aku tidak cukup baik, bahwa aku tidak cukup layak. Sekarang aku melihat kegagalan sebagai cara untuk belajar. Aku menyadari bahwa kegagalan adalah guru yang baik. Dia mengajarkanku tentang apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan dengan lebih hati-hati, dan bagaimana aku bisa bangkit lebih kuat setelah jatuh. Kegagalan bukan akhir. Dia hanya bagian dari perjalanan panjang yang harus kita jalani. Aku juga tidak lagi menghindari rasa sakit. Aku belajar bahwa rasa sakit adalah bagian yang tak terhindarkan dalam hidup, baik fisik maupun emosional. Tidak ada yang bisa hidup tanpa merasakannya, tapi aku belajar untuk merasakannya, menghadapinya, dan membiarkannya mengalir lewat diriku, tanpa membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupku. Karena setelah rasa sakit, akan datang pemulihan. Dan setelah pemulihan, aku akan menjadi lebih kuat. Aku akan tumbuh lebih bijaksana. Sekarang aku lebih memilih untuk hidup dengan tujuan yang jelas. Aku tidak lagi sibuk mengejar apa yang tidak aku butuhkan. Dulu, aku sering terjebak dalam keinginan-keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Aku mengejar apa yang orang lain anggap penting, bukan apa yang benar-benar aku inginkan. Sekarang aku memilih untuk hidup dengan kesadaran. Memilih apa yang aku inginkan, apa yang aku butuhkan, dan apa yang benar-benar memberikan arti dalam hidupku. Hidup bukan tentang memenuhi ekspektasi orang lain, tapi tentang memenuhi ekspektasiku sendiri, ekspektasi yang jujur dan selaras dengan hati nurani. Aku juga mulai belajar untuk memberi lebih banyak ruang bagi diriku sendiri. Dulu aku sering merasa bersalah jika tidak selalu sibuk. Aku merasa tidak cukup produktif jika tidak terus-menerus bergerak. Sekarang aku tahu bahwa kadang-kadang memberi waktu untuk diri sendiri adalah hal yang paling penting. Aku kemudian harus selalu bekerja keras, berlari ke sana kemari, atau membuktikan sesuatu kepada dunia. Kadang, yang aku butuhkan hanyalah ruang untuk bernapas, untuk beristirahat, untuk mengisi ulang energi batinku. Keseimbangan itu penting. Dan aku belajar untuk memberi tempat pada diriku tanpa rasa bersalah. Aku belajar juga bahwa kekuatan itu datang dari kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan orang lain melakukan kesalahan yang sama. Memaafkan adalah pilihan untuk melepaskan beban yang tidak perlu kita bawa. Aku memaafkan diriku atas kesalahan yang pernah aku buat. Aku memaafkan orang-orang yang telah menyakitiku, karena aku tahu, jika aku terus-menerus memendam kebencian atau penyesalan, aku hanya akan menyakiti diriku sendiri. Memaafkan memberi kebebasan, dan itu adalah kekuatan yang aku miliki untuk memilih kedamaian dalam hidupku.